Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal ya kepentingan saya merekam video ini. Yang pertama, mungkin sedikit menanggapi berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia maya. Sangat ramai sekali kebanjiran informasi kita hari-hari ini, dari yang ringan sampai yang terlihatnya sih seperti berat, seakan-akan itu hal yang luar biasa. Tapi kebiasaan di dunia maya seperti yang kita tahu, kalau sudah viral mungkin beberapa saat nanti tertutup dengan informasi yang lainnya yang kemarin terlupakan begitu saja. Maka dalam menerima informasi ini saya mengajak jangan lupa kita harus benar-benar pandai-pandai memilih informasi, mengkonfirmasi. Kita harus punya kemampuan analisa mandiri, verifikasi apakah informasi itu benar atau jangan-jangan hoax, atau mungkin videonya asli tapi dipotong, di framing sedemikian rupa sehingga tidak sesuai konteks yang ada. Itu juga kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menyalahkan orang yang tidak salah, kita mencelakai orang yang sebenarnya tidak bersalah, sebenarnya dia bersih, atau jangan sampai kita menfitnah seseorang yang sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan apa-apa seperti yang kita sangkakan, membenci orang yang tidak seharusnya dibenci, menyakiti orang yang seharusnya tidak harus disakiti, memusuhi seseorang yang seharusnya tidak dimusuhi. Itu hati-hati, karena media hari ini kadang-kadang hanya mencari viral, mencari tenar, sampai banyak yang tega memfitnah seseorang, menghadirkan kesan negatif pada seseorang yang sebenarnya dia terlepas dari kesalahan itu. Nah, itu kita harus hati-hati. Hari ini itu yang video asli yang dipotong misalnya, terus dirangkai sedemikian rupa agar sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembuat video. Itu video asli. Jangankan video asli, sekarang yang lebih hati-hati lagi, AI, kecerdasan buatan yang sama sekali tidak asli, itu juga banyak bertebaran, bahkan sudah membuat korban, sudah jatuh korban gara-gara AI. Itu juga kita harus hati-hati ya, pandai-pandai menganalisa dulu lah apakah informasi ini benar atau tidak, ini video asli atau bukan. Oke, video asli, terus hanya dipotong sekian detik misalnya, apakah itu sudah sesuai konteks atau bukan? Kalau hanya sekian detik, kita belum tahu konteks yang dibicarakan secara keseluruhan, maka sangat lebih baik kalau kita mau menilai sesuatu, carilah videonya selengkapnya yang terkait dengan video potongan itu, sehingga kita tahu secara utuh menyeluruh, tidak memfitnah seseorang yang seharusnya tidak terkena fitnahan. Ya, meskipun banyak informasi hari ini yang bermanfaat ya, yang berguna, tapi repotnya kita sibuk memikirkan informasi yang jauh dari tempat kita berada, nan jauh di sana, entah di mana, orangnya juga kita tidak kenal. Kita lupa permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi di depan mata, di tempat kita masing-masing, di rumah kita, di keluarga kita, di desa kita. Malah tidak kita pikirkan dengan serius. Itu kan malah kacau pikiran, hari-hari menjadi pusing gara-gara memikirkan sesuatu yang sebenarnya ya tidak terlalu menjadi urusan kita, karena memang nan jauh di sana. Ya, biarkan diselesaikan oleh orang yang hidup di daerah yang bermasalah tersebut. Apa kita berarti tidak boleh bersimpati kepada saudara kita yang jauh? Ya boleh, tapi sekedar apa batas kemampuan kita? Apakah kita bisa membantu langsung ke sana? Kalau misalkan butuh bantuan uang, apa kita bisa mengirimkan uang? Kalau kita bisa mengirimkan uang, transfer, kirim saja ke tempat yang memang membutuhkan bantuan itu. Kalau kita hanya bisa membantu doa, ya doakan saja. Tapi jangan lupa permasalahan yang secara langsung kita hadapi di tempat kita masing-masing. Nah, itu kepentingan saya yang pertama. Mari kita pandai-pandai memverifikasi informasi. Kita menganalisa dulu lah, menganalisa sebagai setiap informasi yang hadir di dunia maya, yang hadir ke beranda berbagai macam platform medsos kita. Itu sangat penting sekali hari ini, karena kita tidak kekurangan informasi, tapi kebanjiran informasi. Yang repotnya lagi, kita malas untuk mencari tahu kebenaran dari informasi yang kita terima.
Padahal kalau kita mau misalkan ada potongan video sekian detik, kita cari video lengkapnya yang terkait dengan video potongan, video short atau reels atau video-video singkat itulah. Kan sebenarnya bisa kalau kita mau. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang malas untuk mencari informasi itu. Padahal kita mendapatkan informasi potongan itu dari smartphone ini, dari video yang ada di HP kita ini, dan kita bisa mencari informasi selengkapnya lebih utuh juga dari HP ini, dari smartphone ini juga bisa. Tapi malas untuk mencari tahu kebenaran lebih lanjut. Dan repotnya lagi, kita itu sudah terbagi-bagi, terpisah-pisah sesuai dengan kecenderungan keinginan hati kita, yang kita sukai atau yang tidak kita sukai, yang sudah terkait dengan doktrin atau dogma yang sudah masuk ke kepala kita, sehingga kita tertutup untuk mendengarkan atau sekedar meninjau atau melihat dari pihak lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kita tonton terus-menerus video yang kita suka, yang berada di pihak kita, yang sepemikiran dengan kita, dan kita menutup diri dari yang kita anggap lawan dari pikiran kita, dari ideologi kita, dari doktrin kita. Itu juga memperkeruh keadaan, sehingga ya tidak bisa melihat sesuatu secara komprehensif. Cobalah sekali-kali dengan sengaja kita melihat secara objektif, membuka, menonton dari kelompok-kelompok yang kita anggap lawan kita, kelompok-kelompok yang kita anggap tidak sepemikiran dengan kita. Lalu kita mencoba mengerti jalan pikiran mereka. Oh begini, begini. Saya yakin tidak akan terlalu mempertajam permusuhan, kebencian, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Karena ya algoritma di berbagai macam platform media sosial itu kan ya algoritmanya sesuai video apa yang sering kita tonton, sehingga muncul di beranda ya itu terus. Kalau kita tidak mencari secara manual dengan sengaja, ya sekali-kali melihatlah yang tidak sepemikiran dengan kita, ya tidak akan muncul di beranda berbagai macam platform medsos yang kita punya. Yaitu kita buka pikiran, sehingga setidaknya meskipun kita tidak setuju dengan lawan pikiran ya, lawan pikiran yang tidak sefrekuensi dengan kita, meskipun kita tidak setuju, tapi setidaknya kita lebih agak lumayan mengerti dengan jalan pemikiran mereka, tidak terlalu kaku dan hanya melihat dunia ini adalah dunia yang ada di pikiran kita saja. Tuh informasi hari ini. Kepentingan saya yang pertama yaitu ya sedikit mengomentari tentang banyaknya arus informasi yang berseliweran di media sosial hari ini. Kepentingan saya yang kedua, ya ini tadi cuma ngetes mic-nya aja. Kemarin itu mic-nya live streaming yang terakhir kok mati suaranya, nggak masuk ke mikrofon kecilin loh. Apa ini namanya? Nah, ini ngetes lah, ngetes kalian bikin video masuk apa belum ini suaranya. Ya mungkin itu saja. Kalau ada salah kata ya karena saya juga jarang-jarang bikin video kok monolog seperti ini. Biasanya video yang saya rekam atau live itu ya video ngaji, ada saya biasanya membacakan kitab, terus ada yang ngaji di depan saya, sehingga enak kan, misalkan menjelaskan sesuatu itu lebih mudah, tentang keilmuan tertentu lebih mudah. Saya kalau bicara sendiri di depan kamera seperti ini ya sangat jarang sekali, maka ya kalau ada kekurangan atau kurang pas saya bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.